Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita bertemu di channel Edukasi Belajar Biologi. Belajar biologi, kenali diri, raih prestasi, wujudkan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang aliran energi dan produktivitas ekosistem. Perhatikan gambar berikut ini. Adanya aliran energi di ekosistem digambarkan sebagai jaring-jaring makanan, seperti pada gambar berikut ini. Bagaimanakah aliran energi dalam ekosistem dan bagaimana juga produktivitas dalam sebuah ekosistem? Untuk mempelajari hal tersebut lebih jelas, mari kita belajar bersama-sama. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama menjelaskan aliran energi dalam ekosistem, yang kedua membedakan berbagai macam piramida ekologi, yang ketiga menjelaskan produktivitas ekosistem. Aliran energi dalam ekosistem. Yang pertama, rantai makanan, yaitu perpindahan materi dan energi melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Yang kedua, jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Perbedaan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan, pada rantai makanan, organisme hanya memakan satu jenis organisme saja. Sedangkan pada jaring-jaring makanan, organisme memakan organisme lainnya yang tidak hanya satu jenis saja. Yang ketiga, piramida ekologi adalah piramida abstrak yang menunjukkan hubungan struktur tropik dan fungsi tropik komponen-komponen biotik ekosistem. Piramida ekologi berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 3, yaitu piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Yang pertama, piramida jumlah. Piramida tipe ini menunjukkan jumlah relatif organisme pada suatu area dengan melihat hubungan antara predator dan mangsanya. Yang kedua, piramida biomasa. Piramida yang menunjukkan taksiran massa organisme yang mewakili tiap tingkat tropik pada waktu tertentu. Piramida biomasa terbagi jadi 2. Ada piramida biomasa tegak yang menggambarkan massa gabungan semua produsen yang lebih besar daripada massa gabungan tiap tingkatan konsumennya. Piramida biomasa tegak biasanya terjadi pada ekosistem darat. Sedangkan piramida biomasa terbalik menggambarkan massa gabungan dari produsennya lebih kecil dari massa gabungan tingkatan konsumen di atasnya. Contohnya dari piramida biomasa terbalik adalah pada ekosistem perairan. Yang ketiga, piramida energi, yaitu piramida yang menggambarkan hubungan tiap organisme pada tingkatan tropik sesuai perpindahan energi yang dimulai dari produsen hingga konsumen puncak. Seperti pada gambar di slide ini adalah gambar daripada piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Di dalam piramida jumlah, semakin tinggi tingkat tropik organisme, semakin sedikit jumlahnya di lingkungan. Pada piramida biomasa, dibuat berdasarkan massa total populasi organisme pada suatu waktu. Cara ini dianggap lebih baik dalam menggambarkan hubungan tingkat tropik komponen biotik daripada piramida jumlah. Sedangkan di dalam piramida energi, aliran energi yang diterima setiap kelompok tropik akan mengalami penurunan pada tiap kelompok tropik selanjutnya. Dengan demikian, tiap kelompok tropik akan membentuk semacam piramida dengan produsen sebagai penerima dan pemilik energi terbesar, diikuti kelompok tropik berikutnya. Produktivitas ekosistem, yaitu keseluruhan sistem
yang dinyatakan dengan biomassa atau bioenergi dalam kurun waktu tertentu. Produktivitas ekosistem merupakan parameter pengukuran yang penting dalam penentuan aliran energi total melalui semua tingkat tropik dari suatu ekosistem. Produktivitas ekosistem terdiri dari produktivitas primer dan produktivitas sekunder. Produktivitas primer adalah kecepatan organisme autotrof sebagai produsen mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk bahan organik. Hanya sebagian kecil energi cahaya yang dapat diserap oleh produsen. Produktivitas primer berbeda pada setiap ekosistem. Yang terbesar ada pada ekosistem hutan hujan tropis dan ekosistem hutan bakau. Kemudian produktivitas sekunder adalah kecepatan organisme heterotrof mengubah energi kimia dari bahan organik yang dimakan menjadi simpanan energi kimia baru di dalam tubuhnya. Perhatikan gambar berikut ini. Dalam rantai makanan, tidak semua energi dari satu tingkatan tropik ke tingkatan tropik berikutnya berpindah secara sempurna. Selama perjalanan energi terus berkurang karena hilang ke lingkungan selama perpindahan dari tumbuhan ke konsumen primer dan dari konsumen primer ke konsumen sekunder dan seterusnya. Hilangnya energi tersebut karena digunakan untuk proses respirasi oleh semua tingkatan tropik di ekosistem. Selain itu, kehilangan energi yang paling besar adalah antara tumbuhan dan konsumen primer, yakni herbivora. Hal ini terjadi karena yang pertama, tidak semua bagian tumbuhan dimakan oleh herbivora. Misalnya jaringan batang dan akar. Yang kedua, tidak semua bagian tumbuhan dicerna secara sempurna oleh herbivora karena tidak bisa terserap sempurna oleh pencernaan. Misalnya serat yang kasar. Yang ketiga, kehilangan energi sebagai panas selama dicerna di sistem pencernaan konsumen. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi.